Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Chandra Pamungkas dengan NIM belakang 182. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menganalisa titik perbedaan persamaan pemikiran ekonomi merkantilisme dengan pemikiran ekonomi skolastik. Konsep pemikiran ekonomi merkantilisme adalah konsep ekonomi merkantilisme ini muncul sekitar abad ke-18 dengan membawa pandangan ekonomi terkait konsep kesejahteraan anak negara. Konsep pemikiran ini menganggap bahwa suatu negara yang ingin lebih maju harus menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lain. Kemudian dari perdagangan luar negeri inilah yang nantinya akan menghasilkan surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas juga perak. Karena pandangannya terkait perdagangan luar negeri ini menjadikan kelompok saudagar memiliki posisi penting di masyarakat. Sehingga dalam praktik perekonomian, kerjasama antar saudagar dan pemegang kekuasaan menjadi lebih masif. Hal ini pula membuat kedua belah pihak saling mendukung, dengan privilege yang diberikan oleh penguasa kepada pedagang seperti monopoli, proteksi, dan berbagai keistimewaan lainnya. Pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-18 Masehi, menyebabkan zaman tersebut disebut sebagai zaman kapitalisme komersial atau kapitalisme saudagar di Eropa. Konsep pemikiran ekonomi skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih dominan dibanding ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. Asumsi yang dipakai adalah kepentingan ekonomi. Subordinat dari pengorbanan, serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses dedukatif dan logika dari pengalaman manusia dengan didasari kejujuran dan kewenangan. Selanjutnya adalah filosofi ekonomi atau philosophy of economic, merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris, merkan yang berarti pedagang. Artinya, dalam paham teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh oleh surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Dengan adanya kontak dengan negara lain, maka akan muncul pula kebijakan waktu yang mendorong aktivitas ekspor dan juga membatasi impor. Agar perdagangan internasional berjalan sehat, merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran perdagangan luar negerinya. Konsep merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Joe Bodin membahas teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri akan pajak yang perlu dikeluarkan. Sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar, banyak para ilmuwan dan ahli yang berpendapat tentang praktik teori merkantilisme. Filosofi ekonomi skolastik. Istilah skolastik adalah sifat yang berasal dari kata skol, yang berarti sekolah. Jadi, sekolah berarti aliran atau kaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolastik ini berasal dari bahasa Latin scholasticus yang berarti murid, sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan arah tujuan, atau menerapkan metafisika Yunani ke dalam keyakinan Kristiani.
Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah disputatio, yaitu membandingkan argumentasi antara yang pro dan kontra. Istilah ini pertama kali muncul di Galia dengan tokohnya Abelardus, Anselmus, dan Petrus Lobardus, dan mengalami kejayaan pada abad 12 dengan tokohnya Thomas Aquinas, Bonaventura, dan Scotus dan Occam. Filosofi ekonomi atau Philosophy of Economic Scholastic. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik yakni sebagai berikut. 1. Filsafat skolastik adalah filsafat yang memiliki corak semata-mata agama. 2. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang memecahkan masalah persoalan berpikir, sifat ada, kejasmanian, dan baik buruk. 3. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. 4. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak yang dipengaruhi oleh ajaran gereja. Nilai ekonomi yang diharapkan atau basic values of economic mercantilism. Teori ekonomi merkantilisme atau sering disebut teori dagang adalah penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Ekspor-impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antara negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan bisa diartikan sebagai proses tukar-menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat di dalamnya. Negara-negara di dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri. Mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Nilai ekonomi yang diharapkan atau basic values of economy scholastic. Masa abad pertengahan dibagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dalam skolastik. Aliran skolastik berkaitan sekolah dan merupakan corak khas sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama, filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir serta ada kerjasama kerohanian baik buruk. Filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesa yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Dengan demikian, sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terikat pada tuntunan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Ahli pakar skolastik antara lain Augustinus, Santo Anselmus, Peter Abelardus, Thomas Aquinas, William Occam. Setelah masa skolastik berakhir, maka muncullah masa peralihan yang mana pada masa ini diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance Humanisme yang berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-16. Instrumen kebijakan yang digunakan merkantilisme. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Teori merkantilisme bervariasi dalam penerapannya
terkini dari suatu penulisan ke yang penulisan lain, dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tarif tinggi terutama pada barang-barang manufaktur merupakan fitur yang hampir universal dari kebijakan merkantilisme. Instrumen kebijakan yang digunakan merkantilisme. Kebijakan lainnya termasuk menciptakan kolonial di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, monopoli pasar dengan port pokok, melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing, subsidi ekspor, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung, membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Instrumen kebijakan yang digunakan merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa logam mulia. Alat utamanya meminimalkan impor sistem ekonomi merkantilisme, bertujuan untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertahanan dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Dibutuhkan banyak aset yang disampaikan serta besarnya perdagangan yang dilakukan. Sistem ini juga berupaya untuk meningkatkan kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan negara lain atau saingannya. Instrumen kebijakan yang digunakan pemikiran skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ekonomi skolastik atau skolastisisme, kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini karena ajaran-ajaran skolastik mendapat pengaruh yang sangat kuat dari ajaran gereja. Ada dua orang tokoh utama aliran ini, yaitu Albertus Magnus 1206 sampai 1280 dengan St. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Tokoh kedua yang dikenal lebih luas, Thomas Aquinas, adalah seorang teolog dan filsuf Italia. Selain pengikut Albertus Magnus, ajaran-ajaran Thomas Aquinas dipengaruhi oleh Aristoteles serta ajaran Injil. Dalam bukunya Summa Theologica, Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjam adalah tidak adil, sebab ini sama artinya menjual sesuatu yang tidak ada. Perbedaan dan persamaan merkantilisme dan skolastik. Perbedaan. Istilah merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris merkan yang berarti pedagang. Artinya, dalam paham teori merkantilisme, jika setiap bangsa ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Sedangkan istilah skolastik adalah sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau kaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolactius yang berarti murid sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan arah tujuan. Persamaannya adalah pemikiran merkantilisme dan skolastik sama-sama memberi pelayanan kepada masyarakat dengan bidangnya sendiri-sendiri. Merkantilisme memberikan pemahaman dan pengertian tentang perdagangan, sedangkan skolastik memberikan pemahaman tentang pentingnya sekolah atau pendidikan. Thanks, sekian presentasi mengenai
merkantilisme dan skolastik. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.